Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi yakni tentang teknologi dalam pendukung keputusan yang diantaranya ada Artificial Intelligence, AI, dan sistem pakar. Nah, untuk selengkapnya, simak baik-baik ya. Pertama, kita ketahui terlebih dahulu, apa sih sistem pendukung keputusan itu? Menurut Markus Hendrawan SA tahun 2014, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sebuah sistem komputer yang mampu memberikan kemampuan di mana dalam kemampuan tersebut dapat digunakan dalam pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Dan tujuan dari DSS ini pada saat pengambilan keputusan adalah membantu menjawab masalah semi terstruktur, membantu manajer dalam mengambil keputusan, bukan menggantikannya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Nah, penunjang dalam melakukan pengambilan keputusan ini adalah kita bisa lakukan dengan penggunaan AI dan sistem pakar, di mana AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan suatu sistem atau komputer yang memiliki kecerdasan buatan di dalamnya, di mana terdapat algoritma dan keputusan-keputusan untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak lepas dari campur tangan manusia dan manusialah yang menanamkan sebuah kecerdasan tersebut ke dalam suatu sistem teknologi dan diatur serta dikembangkan dalam konteks ilmiah dan matematis. Kelebihan yang ada pada AI antara lain, AI bersifat tidak netral dan tidak berkepihakan pada satu pihak atau pengambilan keputusan lebih nyata dan benar. AI yang bersifat permanen di mana tidak dapat diubah kembali namun dapat digunakan berulang-ulang. Selain adanya kelebihan dari AI sendiri, ada pula di mana manusia akan ketergantungan dengan sistem tersebut sehingga membuat kinerja manusia menjadi menurun. Karena akan banyak kecerdasan buatan yang dibuat sehingga dapat menurunkan produktivitas manusia itu sendiri. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa AI sendiri sangat berdampak bagi kehidupan manusia, di mana kemampuannya dalam menganalisis, melakukan pengolahan data, respon yang cepat, melakukan perbaikan dengan akurat, serta dapat melakukan hyper-personalization. Selain itu, dari Artificial Intelligence ini benar-benar menjadikan suatu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah serta cepat, di mana AI yang bersifat permanen menawarkan segala kemudahan, bersifat konsisten dan teliti, dan dapat disimpan. Jenis-jenis pada AI itu ada 3, yaitu Symbol Manipulating AI. AI ini bekerja dengan simbol abstrak, merupakan jenis yang paling banyak eksperimennya yang dilakukan beberapa peneliti. Yang kedua, Neural AI, sangat populer di kalangan peneliti komputer di tahun 80-an. Penggunaan Neural AI, pengetahuan tidak lagi dipresentasikan melalui simbol, tetapi menggunakan neuron buatan yang koneksinya seperti otak yang direkonstruksi. Yang ketiga, Neural Networks, diatur dalam lapisan yang terhubung satu sama lain melalui simulasi, di mana pada lapisan paling atas merupakan lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Dan pada sensor atau input inilah yang akan memproses ke sebuah sistem. Nah, Artificial Intelligence juga terbagi menjadi 2 paham pemikiran, yakni ada AI konvensional dan kecerdasan komputasional. Contoh pada metode AI konvensional, sistem penunjang keputusan, di mana sebuah sistem yang dapat mengambil keputusannya sendiri dengan menerapkan sebuah algoritma di dalamnya dan sudah memiliki aturan. 2. Sistem pakar, sistem yang dapat mengelola sekumpulan data yang besar. Jaringan Bayesian merupakan sebuah pendekatan untuk ketidakpastian yang diukur dengan probabilitas. Kecerdasan komputasional, contoh metode-metodenya yaitu jaringan saraf, sebuah sistem yang memiliki kemampuan pengenalan sebuah rule. Sistem fuzzy, metode yang pertimbangannya berdasarkan ketidakpastian. Ketiga, komputasi evolusioner, yang menerapkan konsep-konsep secara biologis seperti populasi,
mutasi, dan survival of the fittest. Nah, selanjutnya ada sistem pakar. Apa sih sistem pakar? Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seseorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Dengan bantuan sistem pakar, seorang yang bukan ahli atau pakar dapat menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar pada dasarnya adalah cabang dari AI yang dikembangkan sekitar tahun 1960. Sistem pakar bertujuan untuk menyalin pengetahuan yang ada pada pakar asli ke dalam sebuah sistem informasi. Sistem pakar tidak bertujuan untuk menggantikan pakar yang ahli, melainkan membantu pakar asli dalam melakukan pekerjaannya, dan juga bagi orang lain yang membutuhkan pengetahuan dalam bidang tersebut. Sistem pakar mampu menggunakan pengetahuan manusia melalui proses engineering untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan keahlian manusia. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penggunaan sistem pakar. Tujuan dari penggunaan sistem pakar adalah untuk interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, dan kontrol. Pada sistem pakar memiliki beberapa metode, yaitu ada AHP (Analytical Hierarchy Process), metode yang melakukan perbandingan antara beberapa pasangan; Breadth First Search, algoritma yang berfungsi dalam melakukan pencarian data secara luas; BFS, Best First Search, hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search; DFS, Depth First Search, di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon; penelusuran ke depan, forward chaining, teknik penalaran yang dilakukan dengan proses pencarian fakta; penelusuran ke belakang, backward chaining, melakukan pelacakan sistem keputusan yang dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada titik penalaran. Pada sistem pakar juga memiliki struktur, yaitu ada user interface antar muka pengguna, basis pengetahuan, knowledge acquisition, akuisisi pengetahuan, interface engine, mesin atau motor inferensi, workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, dan ada perbaikan pengetahuan. Selain itu, sistem pakar juga memiliki kelebihan di mana meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat, memiliki tingkat keandalan tinggi. Di balik adanya kelebihan, tetap saja memiliki kekurangan. Nah, kekurangan pada sistem pakar adalah kendala pada pengalaman atau insight baru dengan pendekatan yang dimiliki beberapa pakar, biaya yang besar dalam pembuatan pakar itu sendiri, dan terakhir ada hasil evaluasi sistem tidaklah mutlak 100%. Nah, itu tadi penjelasan tentang AI dan sistem pakar yang merupakan salah satu teknologi dalam pendukung keputusan. Semoga pada penjelasan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye!